kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail. Pak Jokowi sejak awal membangun politik akomodatif ya, menjaga stabilitas politik pemerintahannya dengan mengakomodir berbagai macam partai politik ke dalam. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kemarin Presiden Joko Widodo akhirnya melantik 2 menteri dan 3 kursi wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju. Ada sejumlah nama yang masuk, termasuk nama Ketua Umum PAN yang kemudian disoroti oleh banyak publik. Banyak yang mensinyalir bahwa masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan semakin memperjelas dukungan untuk Koalisi Indonesia Bersatu. Benarkah demikian? Nanti akan kita bahas. Dan tidak hanya itu, ada juga jabatan wakil menteri, jabatan baru yang seolah-olah banyaknya juga yang menilai bahwa ini adalah untuk mengakomodir kepentingan politik. Nah, ketimbang memperkuat kinerja dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail. Saya meyakini tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya, background saya yang pengalamannya panjang, saya insya Allah bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng. Ya, reshuffle ini dilakukan di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya, kurang lebih 2 tahun lagi. Dan ini juga diiringi dengan dimulainya pesta politik. Lalu pertanyaannya, apakah kabinet ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara atau hanya mengakomodir partai politik? Begitu yang akan kita diskusikan malam ini kurang lebih. Saya akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Mas Yandri Susanto, politisi Partai Amanat Nasional yang jadi bintang malam hari ini. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada Prof. Hendrawan Supratikno, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Oke, di ujung kiri dan kanan. Wah, ini pengunci nih ya. Sebelah sana pengamat politik, Bung Effendi Ghazali. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri, Bung Kodari. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Itu yang paling penting. Ini jaketnya agak netral sekarang ya. Agak netral. Biasanya ada karena kebetulan ini yang ada di mobil. Oke, saya akan mulai dulu dari pengamat karena biasa yang banyak ngomong ini pengamat nih. Saya ke Bung Effendi. Kalau kita lihat reshuffle ini kan udah 2 tahun menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Pak Jokowi. Saya mau koreksi, ini di tengah-tengah masa jabatan. Di tengah-tengah masa jabatan nggak dia boleh berakhir dibilang lah. akhir. Ya. Karena ini 2,5 tahun sebelum 20 Oktober. 2,5 tahun, oke. Kemudian tapi diiringi juga dengan pesta politik mau mulai nih. Iya, nah, iya. apakah ini memang untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju atau hanya sekedar mengakomodir para partai politik? Saya boleh kembali ke judulnya ya, soalnya ini reshuffle kabinet, akankah ada lanjutannya? Saya secara agak keras malam ini mengatakan ada lanjutannya, yaitu bodohnya berlanjut. Lah, hati-hati. Ini Wah, keras ini loh, Pak, ini yuk, bodohnya seakan-akan berlanjut Pak maksudnya? Effendi Ghazali mengatakan yang melakukannya seakan-akan melakukan yang Saya bodoh. nggak ngomong Bukan, itu loh ya, Bung Effendi bukan sendiri itu yang ngomong. yang mau saya katakan. Alasan untuk reshuffle ini apa? 2 kali saya catat alasannya yang menggunakan kata bodoh. Ya kan, Maret Presiden itu, sempat ngomong iya ya. di Maret loh Oke. Presiden bilang bodoh. 2 hari lalu kita ini kelihatan pintar-pintar, pengamat juga termasuk, padahal sebetulnya bodoh sekali. Oh, oke. Jadi Ya konteksnya itu karena apa? pernyataan Pak Jokowi Ya, yang ya bodoh itu apa? mengulang 2 kali. Impor. Ya.
banyak sekali barang-barang impor. 832 di katalog elektronik itu barang-barang impor yang harus dicoret. Pertanyaan saya yang membuat Bapak Presiden itu marah, jarang kan marah di depan umum, marah bahkan mengancam. Ini nanti urusan saya bulan Maret itu, akan saya reshuffle. Di situ loh pertama kali kita dengar kata-kata akan saya reshuffle. Yaitu mengenai impor. Pertanyaan saya, 2 menteri yang diganti, kaitannya apa sama impor ini? Kalau udah tepat dong Menteri Perdagangan di reshuffle Oh udah iya, benar dong. mungkin ya. Kalau minyak goreng, kalau diredusir ke minyak goreng, itu kita ekspor. Konteksnya kan ngomong Ya. impor kemarin. Ya, nah makanya di pertanahan Oke. kita impor tanah atau bagaimana? Nggak, maksud saya bodohnya akan berlanjut. Karena yang ditangani sesuai dengan kemarahan Bapak Presiden itu bukan yang soal impornya ini. Nah baru kita masuk ke pernyataan Anggit tadi, yaitu bahwa ini memang lebih pada politik akomodatif Oke. untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat politis. Teman saya nih, teman-teman komunikasi menyebut diri komunikolog. Jadi dari Jawa Timur itu Pak Sukowidodo ahli komunikasi mengatakan ini cuma sisipan. Cak Iqbal dari Jember mengatakan ini perskot yang tertunda. Perskot Perskot yang tertunda. Karena PAN sebenarnya dari dulu. Oh sudah dari mulai dulu, mendukung, udah kasih tertunda sinyal-sinyal perskotnya, dukung ya. akhirnya harus diakomodasi pada saat ini. Saya mengatakan logikanya jadi hilang, karena bodohnya jadi berlanjut. Kan Pak Jokowi loh yang bilang bodoh sekali loh, ini bukan sekali bodoh, bodoh sekali artinya sudah 2 kali menyatakan bodoh, yaitu di Maret dan Mei. Nah apa urusannya dengan untuk perdagangan yakin saya bahwa Menteri Perdagangan harus ya ikut membantu mengendalikan, artinya mengatakan oh ini kan Pak Presiden nggak boleh nih yang soal impor-impor kan ada Ya, di sana nggak tuh ada, ekspor ngurusin impor. impor kan nggak Kalau jadi, tanah tapi juga susah. Saya nggak menemukan kemarahan Bapak Presiden dalam 2 kali pidatonya ya. Tapi yang pidato Oke, pertama. pertanyaan saya Ya. tambah nih, kenapa kemudian akhirnya diganti juga Kementerian ATR dan juga BPN ini? Oh ya. Kalau memang bukan itu masalah, ada masalah di Justru situ. itu pertanyaannya, karena harus ada yang diganti, ya kan? Namanya reshuffle, harus ada yang diganti, ya, atau dipindah posisikan, dan di bawah tatapan makan siang yang sejuk itu. Nah, jadi yang kena ini adalah 2 orang yang memang kurang backup partai politiknya, atau barangkali Memang bukan orang partai politik kan, wah, memang bukan Agit orang yang parpol memutuskan, di situ. bukan Effendi Ghazali yang memutuskan Tapi ya. faktanya memang bukan Pak Sufyan Jalil, bukan orang parpol, Betul. Pak Lutfi juga Tapi bukan orang hati-hati, parpol. kalimat saya yang pertama ini mudah-mudahan bisa memanaskan diskusi kita bahwa bodohnya masih berlanjut. Bodoh sekali itu bukan sekali bodoh. 2 kali dinyatakan ini persoalan impor. Oke. Kita ini kelihatan termasuk pengaman. Nanti kita akan masuk ke Kelihatan sana. pinter-pinter padahal Sebentar. bodoh sekali. Nanti kita akan masuk ke sana. Bisa nggak Pak Zulkifli Hasan mengatasi masalah itu? Nanti. Bung Kodari, kalau Anda melihatnya ini buat apa nih reshuffle dilakukan di pertengahan tahun masa jabatan? Ya, Pertengahan masa pertama jabatan. menanggapi Bang Ege ya. Nah, mengaitkan kata bodoh dengan reshuffle itu kan versinya Bang Ege. Ya. Apakah Pak Jokowi memang alasannya karena menyebut bodoh? Menurut saya belum tentu. Kalau yang di bulan Maret ya loh. Iya. Ini kalau ekspor terus ini nanti urusannya sama saya. Iya, Saya reshuffle iya. gitu kan. Tetapi kalau kita lihat komunikasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan yang disampaikan oleh menteri-menteri yang menggantikan menteri-menteri yang lama, itu kan kaitannya dengan stabilitas harga barang pokok, ya ketersediaan harga barang pokok, ya terutama soal minyak goreng yang belakangan itu sangat langka sampai-sampai membuat adanya antrian yang belum pernah terjadi puluhan tahun ya di negara kita, sekalipun pada zaman Covid kita nggak ada antrian tuh, yang mengakibatkan dukungan masyarakat atau kepuasan kepada Pak Presiden itu mengalami penurunan secara signifikan. Teman-teman lembaga survei kan menemukan kaitan antara penurunan tingkat kepuasan dengan kelangkaan dari minyak goreng. Kemudian kalau kita bicara Pak Hadi misalnya, Menteri ATR, ya Pak Jokowi kan udah menyebut mafia tanah. Impor tanah itu kan bahasanya EG aja itu. Nggak ada itu, mana ada impor tanah. Mafia tanah, sengketa lahan, lalu kemudian bagaimana supaya sertifikasi nasional yang targetnya 126 juta, pada hari ini jaraknya masih agak jauh, sekarang 81 juta. Berarti murni Jadi karena itulah kinerja menteri sebelumnya ya. hal-hal yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi gitu loh. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini frame-nya Effendi Ghazali ketika mengaitkan kata bodoh itu dengan reshuffle ini. Kapan Bapak Presiden pernah bicara tentang reshuffle? Ditanya wartawan pun di berbagai kesempatan,
Oh, mosok nanyanya sampai ke reshuffle, kurang lebih begitu ya. Enggak, belum. Yang saya kutip pernyataan tentang reshuffle itu yaitu, ini impor terus gitu ya. Enggak apa-apa, yang ini urusan saya, nanti tak reshuffle, kurang lebih begitu tuh. Jadi artinya pernyataan reshuffle itu harus terkait dengan kemarahan. Pak Presiden ini jarang loh mengucapkan kata-kata, pengamat mungkin lebih sering ya, bodoh sekali gitu. Itu jarang loh itu, Jarang Pak Presiden, marah juga Pak dan Presiden. marah. Ya. Itu dikaitkan menurut saya nggak bisa kok dari jangan-jangan Oke. kita nanti dinyatakan Oke. pengamat yang bodoh sekali Udah, lagi selesai gitu. dulu sampai di sana. Ya. Bagaimana dengan mengakomodir kepentingan politik? Bisa disebut seperti itu? Jelas. Sebelum kita lanjutkan, Oke, kita lihat baik. dulu ya peta Ya, sekarang ya. bagaimana di Kabinet Indonesia Maju. Kita lihat, boleh ditampilkan? Baru ronde pertama udah seru. Ini komposisi partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju. Wah, ini Prof, ini partainya ada 4 menteri dan 1 wamen ya. Kursinya di kabinet. Kemudian kita lihat selanjutnya ada Golkar, ada Gerindra, kemudian Golkar masing-masing. Gerindra 2 menteri, Golkar 3 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri. Selanjutnya PKB ada 3 kursi menteri, P3 1 kursi menteri dan 1 wakil menteri. Kemudian kita lihat ini Perindo ada 1 wakil menteri ya, Nasdem 3 kursi menteri di pertanian, kehutanan dan Kominfo tadi kalau kita, nah ini nih yang baru masuk nih, PAN 1 kursi menteri, PSI 1 kursi wamen, tetap existing ya, cuman berganti pemain. Kemudian PBB nih wakil menteri, ini yang juga jadi pertanyaan ini, PBB kok ujuk-ujuk masuk? Nanti akan kita bahas ya, apa pertimbangannya? Usai jeda, saat lagi kami akan kembali.